Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba menjelaskan bagaimana proses pencatatan ketika terjadinya pengeluaran obligasi tanpa pesanan. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya satu contoh soal ya. Di sini dikatakan pada tanggal 1 Januari 2019 PT BMA merencanakan mengeluarkan obligasi sebesar 1 miliar dengan bunga 10% per tahun. Obligasi akan dijual pada waktu yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan uang. Nah, jadi katanya dari 1 miliar ini pada tanggal 1 Januari sudah direncanakan gitu. Ya, akan mengeluarkan uang 1 miliar gitu ya kan. Pada tanggal 1 Januari ini sudah direncanakan pengeluarannya 1 miliar untuk obligasi gitu. Nah, bunganya itu 10% per tahun. Nah, kemudian kapan dijualnya? Ini tanggal atau kejadian dijualnya ini berbeda-beda. Nah, tergantung pada saat kebutuhan uang tersebut. Nah, di sini pada saat kita melakukan pencatatan pengeluaran obligasi itu ada dua metode. Metode yang pertama itu adalah hanya obligasi yang terjual saja dicatat. Yang kedua itu metodenya obligasi yang terjual dan belum terjual tetap dicatat. Jadi di sini ada perbedaan antara metode hanya obligasi yang terjual dengan obligasi yang terjual dan belum terjual. Ini perbedaan itu hanya pada saat melakukan pencatatannya, ya. Nah, di sini saya sudah siapkan soalnya, kemudian kita akan coba bahas ya jawabannya seperti apa ketika terjadi transaksi ini di perusahaan gitu ya. Nah, untuk melakukan pencatatannya ini pertama kita lihat tadi ya katanya tanggal 1 Januari 2019 itu merencanakan pengeluaran obligasi sebesar 1 miliar, bunganya 10%. Nah, ini kalau kita pakai metodenya hanya obligasi yang terjual, maka di sini tidak ada di jurnal. Kenapa tidak di jurnal? Karena di sini belum ada terjadinya suatu obligasi yang terjual. Ini masih merencanakan, belum terjadi. Jadi, ketika masih merencanakan, di sini metode ini tidak melakukan penjurnalan atau pencatatan. Tapi, kalau kita menggunakan metode obligasi yang terjual dan belum terjual, maka ada pencatatan yang akan kita lakukan. Pencatatannya itu kita akan melakukan pendebetan ya obligasi yang belum terjual. Jadi di sini kita catat obligasi yang belum terjual itu di debit, nominalnya 1 miliar. Kemudian kreditnya itu adalah otorisasi utang obligasi. Nominalnya juga 1 miliar. Nah, kalau kita lihat ini perbedaan yang pertama ya, perbedaan antara pencatatan metode hanya obligasi yang terjual dengan metode obligasi yang terjual dan belum terjual. Nah, sekarang kita andaikan lagi ya, misalnya ternyata pada tanggal 1 April 2019 itu PT BMA melakukan penjualan obligasi. Nah, yang dijual itu sebesar 600 juta. Dengan kursnya itu 105%. Nah, bagaimana pencatatan yang akan kita lakukan dengan kedua metode ini? Ya, ketika kita ingin melakukan pencatatan, sebelumnya kita harus hitung dulu berapa yang akan kita catat nantinya di jurnal. Nah, jadi tadi kan katanya obligasi yang dijual itu 600 juta dengan kursnya itu 105%. Nah, kita akan hitung dulu 600 juta itu dikalikan dengan 105%. Nah, di sini nanti akan dapat 630 juta. Nanti 630 juta ini ya nanti akan kita akui sebagai kas kita. Ya. Karena apa? Karena di sini ada obligasi dijual 600 juta. Nah, ya, jadi nanti ada kas kita masuk ya. Kas ini kan otomatis akan bertambah di perusahaan. Maka kita akan debitkan. Kita debit dia kasnya 630 juta. Ya kan? Di debit kasnya 630 juta. Karena kita jual tadi dengan kurs 105%. Nah, kemudian nanti kreditnya itu utang obligasi. Utang obligasi yang mana? Utang obligasi yang jumlahnya 600 juta ini.
ya, 600 juta ini kita akan catat di kredit. Nah, ada nggak selisihnya? Ada. Selisihnya itu sekitar 30 juta. Bukan sekitar ya, emang 30 juta ya. Jadi di sini ada selisih 30 juta dan 30 juta ini akan kita letakkan di kredit dan diakui sebagai agio utang obligasi. Agio utang obligasi. Ini dia ya. Jadi agio ini adalah keuntungan dari atas penjualan obligasi ya, atas penjualan atau pengeluaran obligasi kita. Nah, jadi dia kalau pakai pencatatan metode hanya obligasi yang terjual, maka nanti proses pencatatannya seperti ini. Debitkan kasnya 630 juta, kemudian kreditkan utang obligasinya 600 juta, kemudian ada selisihnya 30 juta, kita kreditkan dan akui sebagai agio utang obligasi 30 juta. Nah, bagaimana dengan metode obligasi yang terjual dan belum terjual? Jadi kalau di sini ada juga perbedaan pencatatannya ya. Yang pertama, kita akan mendebetkan kas sama nominalnya 630 juta. Ya kan? Karena memang uang yang kita akan terima 630 juta. Kemudian debetkan otorisasi utang obligasi sebesar 600 juta. Karena kita sudah melakukan penjualan ya, penjualan obligasi. Dan otomatis otorisasi utang obligasi yang tadinya dikredit akan berkurang karena sudah terjadi, sudah dilakukan penjualannya. Maka untuk mengurangkannya, maka kita letakkanlah dia posisinya di debit. Oke, otorisasi utang obligasi kita letakkan di debit sebesar 600 juta. Kemudian, kreditnya utang obligasi. Di sini muncul utang obligasi 600 juta. Oke, kemudian kreditnya lagi, agio utang obligasi. Ini selisih antara apa tadi ya, yang antara yang dijual dengan yang uang yang diterima gitu ya. Jadi ada agio utang obligasi sebesar 30 juta di kredit. Nah, kemudian kita kreditkan lagi obligasi yang belum terjual. Ya, kita kreditkan lagi obligasi belum terjual. Tadi kan obligasi yang belum terjual kita letakkan di debit. Kita akui adanya obligasi yang belum terjual sebesar 1 miliar. Dan ternyata pada tanggal 1 April 2019 ini sudah terjadi, sudah dijual. Maka ini harus kita kurangkan. Nah, kita kurangkan sebesar 600 juta sesuai dengan jumlah yang memang dijual. Jadi nanti kita buat seperti ini. Obligasi yang belum terjual ini kita kreditkan sebesar 600 juta. Nah, nanti jumlahnya akan sama antara debit dan juga kredit. Ini akan sama. Oke. Kemudian, ternyata pada tanggal 18 Juli 2019 ini, perusahaan melakukan penjualan lagi. Nah, obligasi yang dijual itu sebesar 200 juta. Ya, memerlukan uang lagi. Jadi, maka dilakukan penjualan obligasi lagi dan ternyata yang dijual itu sebesar 200 juta. 200 juta dengan kurs 98%. Nah, ini 98% ya kursnya ya. Di bawah dari 100%. Kalau tadi itu di atas 100%. Nah, ini sekarang di bawah 100%, yaitu 98%. Nah, kita harus hitung dulu ya. Kita hitung dulu berapa uang yang akan kita peroleh nantinya. Dan ternyata 200 juta ini dikalikan 98%. Ya, jadi dapatnya adalah 196 juta. Ya, 200 juta dikali 98%, dapatlah uangnya 196 juta. Nah, 196 juta inilah nanti uangnya akan kita debetkan. Arti katanya kas ya. Kasnya kita debet sebesar 196 juta. Tadi kan kita jualnya obligasi itu 200 juta. Ternyata kursnya itu 98% ya, di bawah 100%. Otomatis ini akan ada selisih sebesar 4 juta. Selisih 4 juta ini akan kita akui sebagai disagio utang obligasi. Kerugian ya. Jadi kita letakkan di debit itu disagio utang obligasi sebesar 4 juta. Nah, di kreditnya itu utang obligasi sebesar 200 juta. Ya, ini kalau kita menggunakan metode hanya obligasi yang terjual. Kalau kita menggunakan obligasi yang terjual dan belum terjual, maka debitnya itu adalah kas 196 juta, kemudian disagio utang obligasi sebesar 4 juta,
Otorisasi utang obligasi 200 juta. Ini kita kurangkan lagi sama seperti yang tadi sebelumnya. Ya, tadi kita pertama akuinya 1 miliar. Kemudian kan sudah berkurang karena sudah terjadi penjualan sebesar 600 juta. Nah, ternyata tanggal 18 Juli dilakukan lagi penjualan sebesar 200 juta. Maka ini harus kita kurangkan lagi dan letaknya kita buat di debit. Ya, otorisasi utang obligasi ini kita kurangkan lagi sebesar 200 juta, maka letakkannya di debit. Oke. Nah, sedangkan obligasi yang belum terjual ini kita letakkan dia di kredit, ya. Kita letakkan di kredit sebesar 200 juta. Nah, kreditnya juga kita bikin utang obligasi. Utang obligasi juga kita letakkan di sini 200 juta. Nanti jumlahnya antara debit dan kredit ini akan sama, ya. Jadi, seperti inilah proses pencatatan dan perhitungan yang kita lakukan pada saat terjadinya pengeluaran ya obligasi tanpa pesanan. Ini tanpa pesanan. Jadi dalam tanpa pesanan itu ada dua metode, hanya obligasi yang terjual dengan obligasi yang terjual dan belum terjual. Nah, kalau kita lihat bedanya yaitu ya seperti ini tadi ya yang sudah saya jelaskan, artinya perbedaannya di awal. Ya, perbedaannya di awal sekali, di sini tidak di jurnal, sedangkan di sini mau dia sudah dijual atau belum dijual tetap dilakukan pencatatan. Sedangkan di sini, kalau memang belum dijual, tidak dicatat. Nah, itu dia. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas dan semoga sudah paham dan bisa menghitung-hitung sendiri di rumah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.